Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Begitu cepat ya Bapak Ibu. Besok kita sudah masuk di bulan Desember, bulan yang sangat membahagiakan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, kita boleh merasakan curahan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Suasana surga boleh kita rasakan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Kasih Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Glory Yesus. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya sebut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini. Bukan satu kebetulan Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan hamba-Mu untuk melayani kami di tempat ini. Semua karena rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ibadah kami percaya, ibadah yang diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadir di bait kudusnya, amin, haleluya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, haleluya. Tuhan mau dekat dengan kita semua yang ada pada pagi hari ini saudara. Terima kasih Tuhan.
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sekali lagi katakan dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, kami mau dekat kepadamu Tuhan. Inilah suara kami Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Katakan, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Memenuhi hadirat kudus-Mu, memenuhi baik-Mu, dan tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Katakan, Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhi aku. Tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu.
sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi yang keras. Amin, puji Tuhan. Selamat datang Pak Pendeta Elnantio yang Tuhan sudah kirim dari Sragen Bapak Ibu ya. Nanti bagi-bagian berkat di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari terakhir di bulan November ya. Besok kita udah masuk bulan Desember ya. Saya nanya ke ibu-ibu ini. Jatahnya ibu-ibu. Ibu-ibu udah dapat penjahit? Belum ya? Cepat cari Ibu. Ada yang belum dapat model baju tuh ibu-ibu? Oh sudah ya, puji Tuhan ya. Kita semua persiapan untuk menyambut Natal ya, tanggal 25 Desember kita ya. Kita akan bersuka cita, bernyanyi glory di dalam Tuhan ya, nanti dalam perayaan Natal. Nyanyi glory, nyanyi glory. Yesus Raja, serukan, hey, serukan, hey, Yesus Raja, mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Raja, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja, mari rayakan, rayakan, kita akan merasa sukacita, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari serukan, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya masih melihat dari atas kok kurang semangat ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Raja yang akan menyelamatkan kita, kita pasti merasakan kemenangan, sukacita, lebih dari semangat ya. Nyanyi tadi yang ada hey-nya, kita angkat tangannya, hey mari serukan, hey gitu ya. Tidak apa-apa, semua pakai parfum kok. Jangan khawatir ada yang gak pakai parfum ya. Nyanyi glory, nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan Mari serukan hey, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan,
sukacita. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. glory, glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Pulang namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sekali lagi puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Saya persilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
jemput Bapak Ibu Saudara kembali berdiri. Kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan tubuh dan membebaskan kita. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan taburan benih firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala hukumku. Itu kata Tuhan Yesus, saudara. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan mengenai hukum-hukum Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami haturkan kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib, sungguh dahsyat kasih, kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan, berkat rahmat-Mu telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari, sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kami siap untuk menerima kehadiran-Mu melalui penyataan firman Allah. Terima kasih Tuhan telah hentar hamba-Mu Bapak Denny sekeluarga ada di tengah-tengah kami. Ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kami semua. Kami siap menerima suara surgawi melalui hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman yang kami dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan, dan satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua baik, bahagia. Karena siapa? Tuhan Yesus Kristus yang hebat dan luar biasa. Kalau kita biasa-biasa saja, sehingga karena Tuhan membuat kita jadi juga alami luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Denny tengah ya, yang nanti yang depan sama belakang biar disebut sendiri ya. Saya ambil namanya. Itu Bapak Pendeta Denny dari Sragen, Jawa Tengah, bersama istri dan kedua anak. 32 tahun yang lalu Ibu Maria Sutrisni ini ada di tempat ini sendirian. Sekarang sudah jadi 4 orang ya saudara ya. kurang lebih 32 tahun yang lalu ikut bersama-sama, yaitu berjuang dalam pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, sekarang ada bersama-sama kita. Nah, saudara, keluarga ini nanti akan memberikan pujian, dan mohon untuk ayo Om Dhani bersama keluarga di depan, katanya memberikan pujian ya. Ayo di depan sini langsung menyampaikan firman Tuhan. Ayo Tante Maria, ayo Mbak sama Mas, ayo. Puji Tuhan, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Puji Tuhan. Kami rombongan
dari Sragen, desa Sragen saudara ya. Mau memuji Tuhan, pujian Jawa, bahasa Jawa. Nggak tahu ini sudah terkenal atau belum. Tadi dibuka di YouTube tidak ada saudara. Tapi biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Judulnya Dino Minggu Istimewa. Puji Tuhan. Tidak kenal maka disayang ya. Tidak kenal tidak disayang katanya, tapi saya percaya belum kenal pun sudah disayang, apalagi sudah kenal. Ya. Nama saya Pendeta El Nantio Deni Cahyono. Ya. Saya tiga bersaudara, laki-laki semua depannya pakai El Nantio. El Nantio Rudi Harsono, El Nantio Yudi Saputro yang sekarang melayani di Boyolali, dan saya El Nantio Deni Cahyono. Dan istri saya yang cantik ini, Maria Sutresni, anak saya yang nomor 1, Elma, Natasha Grace, ini Elvin, Joseph, Marcel, Febrian. Lebih panjang dari kereta ya namanya. Kami melayani di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Puji Tuhan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan, perkenalkan. Kami akan memuji Tuhan.
Puji Tuhan. Saudara diberkati. Puji Tuhan saudara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Om Ali yang sudah mengundang kami, menerima kami untuk melayani pada pagi hari ini. Dan sungguh memang juga istimewa, saya tidak berangkat sendiri, tapi dijemput oleh Mas Yeri, ya. Dijemput dan besok juga dikembalikan lagi oleh Mas Yeri. Mas Yeri bekerja di Sragen, saudara ya, dekat kami. Jadi kalau Mas Yeri tidak ada di sini berarti di sana, saudara. Kalau tidak ada di sana berarti di sini. Ya, puji Tuhan. Ya, kami bersyukur, terima kasih kembali Om Ali, Mas Yeri, Mas Theo, ya sekeluarga Tante Is yang sudah menerima kami untuk bersama-sama melayani Tuhan. Sebenarnya ini sudah direncanakan lama ya, sampai Om Ali ke tempat saya saudara ya. Sampai ya Mas Theo, Mas Yeri, ya kapan ke Kali Putih. Kalau dulu Kebun Agung Om ya, GPDI Kebun Agung. Sekarang Kali Putih ya, putih bersih. Puji Tuhan. Dan ini gara-gara ya bukan gara-gara ya, karena rencana Tuhan. Ya, karena ada saudara yang menikah di Kandangan, saya Kediri, dan kami mendapatkan undangan di sana, dan kemudian janjian untuk pelayanan di tempat ini pagi hari ini. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan, jalannya Tuhan. Kalau direncanakan ya kapan-kapan gitu terus ya. Tapi ini terjadi semua karena rencana Tuhan yang indah, ya, yang Tuhan sudah tentukan. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Ya, kita akan buka Alkitab kita saudara dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu semuanya? Ya. Yang sudah ketemu berdiri. Puji Tuhan. Yang mau diberkati berdiri. Yohanes 3 ayat 16, pasti hafal semua ini. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Diberkati berbahagia kita yang membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ya. Mohon maaf, ya. Jadi kemarin Mas Yeri dan tim multimedia bertanya apa ada PowerPoint dan sebagainya. Saya mohon maaf karena tidak sempat saudara ya. Karena dipercayakan di sana menjadi sekretaris ya. Jadi ngetik surat, belum koper gitu dah. Ya pokoknya firman Tuhan disampaikan dan semua diberkati begitu saudara ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini diberi tema judul kasih yang menyelamatkan. Saudara, mungkin kita sudah mendengar ayat ini berkali-kali. Sudah mendengar ribuan kali mungkin, sudah hafal ayat ini. Tetapi seringkali kita lupa. Kalau ayat ini adalah ayat
ayat emas, saudara, ya, yang menjelaskan mengapa Natal itu terjadi. Tadi pemimpin pujian sepertinya sudah bahasa Jawanya tidak kanti ya. Ora kanti arep Natalan gitu ya. Puji Tuhan. Besok kita sudah masuk di bulan Desember. Ini sudah penghujung bulan November. Dan kapan hari itu saya melihat statusnya Jerry, ya. Berarti minggu depan sudah ya. Ya, minggu depan, cepat sekali ya. Minggu depan Natalan. Saya lihat statusnya Mas Jerry, ya, dengan tamu Yusak Sujarwo, ya. Puji Tuhan. Hamba Tuhan itu terkenal sekali. Dengan lagu apa? Ya? Gandol Gusti, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemarin saya pikir apa enggak salah ya, sebelum Natal kok ngundang pendeta desa saya yang enggak terkenal sama sekali. Puji Tuhan. Biarpun orang tidak mengenal tapi Tuhan mengenal kita, saudara. Puji Tuhan. Saudara, seringkali Natal dipahami secara duniawi. Natal identik pohon Natal, pohon terang. Kalau tidak ada pohon Natal, ya biasa-biasa, berarti bukan Natal itu. Dulu saya lahir di satu desa di Jawa Tengah. Satu desa itu Kristen semua. Gerejanya ada 2. Dan dulu saya pribadi tidak mengenal yang namanya organisasi gereja. Apakah itu GKJW, GPDI, saya belum mengerti waktu itu. Dan di desa kami itu taunya itu ya, satunya gereja lor, yang satu gereja kidul gitu. Gereja lor itu gereja kidul tanggal 24, Natalnya ya gereja lor berarti 25 Desember. Dan sangat rukun sekali. Dan di tengah-tengah desa di sana ada pohon cemara. Pohon cemara yang menjulang tinggi. Dan setiap Natal pohon cemara itu dipotong. Dipotong tengahnya untuk Natalan di gereja. Kalau sudah motong cemara itu berarti sudah Natal. Natal identik dengan pohon cemara, pohon terang. Kalau nggak pakai pohon Natal gitu gimana ya Natalannya? Mosok nggawe kupat om. Pohon Natal, dekorasi, properti, aksesoris. Kemudian dengan konsumsi makanan, pesta. Lalu dengan kado Natal, hadiah Natal. Siapa hari ini yang sudah rasan-rasan Natal untuk hadiah opo ya? Sekolah minggu, remaja, pemuda. Mungkin Bapak Ibu simbah-simbah, Natal untuk opo ya? Natal dapat apa ya? Natal itu kelahiran siapa? Yang dapat hadiah siapa? Tuhan Yesus ya. Justru kita harusnya memberi kado buat Tuhan Yesus. Memberi hadiah. Dan Natal identik dengan namanya anggaran. Wah, anggarannya sekian. Sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Ada yang miliar.
Kalau ketemu dengan satu dengan yang lain, ya, antar gereja, antar pendeta, anggaran gerejamu berapa untuk Natal? 20 juta. Tempat saya 30 juta. Tempat saya 50 juta. Tempat saya 100 juta. Bangga dengan anggaran yang besar untuk Natal. Tetapi tidak jarang saudara, karena Natal, karena perayaan Natal, terjadilah perpecahan, terjadilah perbantahan, terjadilah masalah di sana. Dulu waktu saya kecil, saya sempat ngintip ya, majelis gereja itu rapat evaluasi Natal. Saya ngintip waktu masih sekolah minggu. Majelis gereja dengan panitia Natal rapat evaluasi tentang Natal. Salah satu panitia itu diberi kesempatan panitia konsumsi. Dia marah-marah begitu rupa. Kenapa marah-marah? Ternyata kemarahan ibu ini ya, gara-gara sampai selesai Natal, anaknya pulang menangis. Menangis karena apa? Ora keduman snack. Ibunya ini marah-marah. Gara-gara anaknya boten keduman roti. Terjadilah perbantahan, terjadilah percekcokan dan sebagainya. Ada juga gara-gara Natal itu dia nggak berangkat lagi ibadah. Karena apa? Karena di jadwal itu, di programnya sudah dia harus tampil nyanyi. Saudara. Ternyata waktu yang tidak cukup, tidak jadi nyanyi, mutung. Saudara. Nggak ke gereja lagi. Ada juga satu keluarga, ya, ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Sebuah keluarga ini ya, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga memberikan persembahan untuk Natal pada 10 tahun yang lalu itu 2 juta. Sekarang 2 juta masih banyak ya. Apalagi dulu saya. Tapi waktu perayaan Natal, satu keluarga ini terlambat, saudara. Jadi kursi sudah penuh sekali, para tamu-tamu undangan, jemaat, sehingga keluarga ini harus duduk jauh dari kursi yang depan ini, sekitar mungkin 6 atau 10 kursi baris di belakang. Nah, rupanya ya, kepala keluarga yang nyumbang 2 juta ini tidak terima. Karena tidak duduk di paling depan. Karena dia menganggap, saya persembahan paling banyak, iuran dana Natal paling banyak, kok disuruh duduk yang belakang. Apa yang terjadi, saudaraku? Ibadah tahun baru sudah tidak ada lagi. Kecewa. Kecewa dengan panitia Natal. Kecewa dengan gembala. Kecewa dengan jemaat yang lain. Gara-gara Natal. Gara-gara tidak duduk bagian depan. Nah, saudara, ini menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari. Dan akhirnya esensi atau makna yang mendasar dari Natal itu sendiri hilang. Saudara, Natal itu bukan berbicara tentang suasana. Natal itu berbicara tentang pribadi. Pribadi Yesus yang maha kuasa, yang mulia, yang kudus, yang berkuasa itu mau rela turun ke
dunia untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Jadi Natal bukan berbicara tentang gimana Natal gerejamu, meriah enggak? Ya biasa-biasa saja. Gimana Natal tempatmu? Oh puji Tuhan, dapat keyboard baru. Jadi meriah. Gimana Natal tempatmu? Oh puji Tuhan, ya makanan melimpah. Tadi pimpinan pujian katakan, bagaimana mau Natal sudah jahit belum? Belum ada bahan yang mau dijahit apa ya? Tidak terduga kemarin saya disuruh mampir di satu anak Tuhan, diberi bahan batik. Kemarin saya jahit, belum sempat pakai. Terkadang Natal tidak pakai seragam, tidak kebagian seragam, mutung. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah kepada kita. Mengapa Allah itu mengasihi kita, saudara? Mengapa Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar? Apa karena kita manusia ini adalah orang baik? Apakah manusia atau kita ini orang yang benar? Berbuat benar? Apakah kita ini orang yang sudah berjasa? Ya, sehingga perlu mendapatkan penghargaan. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pagi hari ini, siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Halo? Angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa. Semua pernah berbuat dosa? Saya enggak pernah cuma saya batin. Batin pun itu berdosa. Ya. Batin ya. Yang mimpin pujian suaranya fales nih. Batin ya. Sing khotbah lah khotbah suwi. Padahal semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Setelah dia berbuat dosa, apakah dia mencari Allah? Adam dan Hawa setelah berdosa mencari Allah enggak? Apa yang dikerjakan Adam dan Hawa? Bersembunyi. Tidak mencari Allah, tidak mendekat kepada Allah. Delik. Bersembunyi.
Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut, hukuman kekal. Dan di dalam Roma 10 ayat 5 sampai 7, Roma 10 ayat 5 sampai 7. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Artinya apa, saudaraku? Artinya apa? Artinya mustahil. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mustahil masuk surga. Tidak mungkin. Mustahil. Manusia akan masuk ke neraka. Akan mendapatkan hukuman kekal selama-lamanya. Dikatakan yang selamat itu yang bisa melakukan hukum Taurat. Pertanyaannya, apa ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat? Yang bisa melakukan hukum Taurat itu hanya manusia atau Allah yang tidak berdosa. Jadi mustahil manusia selamat, mustahil. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan supaya manusia selamat, harus ada korban, yaitu orang yang tidak berdosa. Dan hanya Yesus. Dia adalah putra Allah, putra tunggal. Artinya apa? Yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Bapa dari surga, putra surga yang terbaik itu diberikan kepada kita. Sebagai anugerah, sebagai karunia, kasih Allah dinyatakan dengan memberi putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimiliki oleh Allah Bapa, yang terbaik dari surga. Manusia berdosa diberi yang terbaik dari surga. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Ada orang yang memegahkan diri. Kita selamat karena apa? Karena kasih. Kita selamat karena apa? Karena pemberian. Kita selamat karena apa? Karena korban Yesus. Dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Oh, itu loh pekerjaan Tuhan di KPDI Kali Putih itu maju karena saya.
Saya yang nyumbang hingga gedung ini berdiri megah, yang nyumbang saya. Oh, multimedia musik itu maju karena saya. Dan lain-lain karena saya merasa berjasa. Oh, kalau nggak ada saya nggak bisa jalan. Ada kesombongan. Dikatakan keselamatan itu pemberian. Pemberian itu apa? Anugerah. Anugerah itu apa? Ya, satu pemberian yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Tidak layak kita terima, tapi itu diberi oleh Tuhan kepada kita. Jadi keselamatan itu, saudara, bukan karena hasil usaha kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Manusia dalam hal keselamatan, dalam proyek keselamatan, karya keselamatan Allah itu, manusia tidak ada apa-apanya. Tidak berbuat apa-apa. Yesaya 64 ayat 6a. Yesaya 64 ayat 6a. Yesaya pasal 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti apa, saudara? Kain kotor. Terjemahan lama dikatakan kain lara. Di rumah ada kain lap, keset. Itulah saya dan saudara. Kesalehan kita seperti itu. Jadi maaf, kalau perbuatan baik kita, amal kita itu enggak laku, saudara. Itu enggak menyelamatkan kita. Jadi kita harus ngerti konsep keselamatan di dalam kekristenan. Keselamatan dalam kekristenan dikatakan kita diselamatkan dulu, kita ditebus dulu, baru kita berbuat baik. Perbuatan baik kita itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan sebagai syarat supaya kita selamat, no. Bukan. Bukan seperti yang disangka. Berbuat itu, lakukan ini, lakukan itu. Ya, supaya saya masuk surga, saya memberi. Terima kasih. Puji Tuhan. Jadi manusia tidak ada andilnya dalam keselamatan itu. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan sebelah saudara, karena anugerah.
Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita berbuat baik, ya. Ya? Ulangi lagi. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berbuat amal. Karena kita apa? Ketika kita masih berdosa. Ingat itu. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah memberi, rajin ibadah, rajin persekutuan. Kita dikasih Allah menerima anugerah keselamatan justru ketika kita masih berdosa. Ingat itu. Sebab itu dikatakan begitu besar kasih Allah kepada kita. Coba ya, mungkin kalau ada istri, suami, anak, ada teman, sahabat, ya sekali menyakiti kita, mengkhianati kita, mungkin ya bisa dimaafkan sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama tendang ke kali. Tapi Allah tidak seperti itu, saudara. Kita menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Keadaan kita sudah bobrok. Keadaan kita sudah mengerikan. Orang Jawa Tengah katakan gilani. Jijiki. Keadaan kita sebelum ditebus Yesus. Gilani semua. Jijiki. Kotor. Najis. Siapakah kita ini? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Orang yang berdosa ini. Siapakah ini? Pendeta Elnantio Deni Cahyono STH. No, bukan itu. Ini manusia berdosa. Itu kasih Allah. Yaitu menunjukkan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya. Memberikan anaknya yang tunggal. Dengan jalan apa? Mati di atas kayu salib. Darahnya mengalir. Menebus, menyucikan, dan menyembuhkan penyakit. Siapa yang bisa tebak umur saya berapa? Ya? Umur saya berapa? Ada yang bisa jawab? Tebak. Ya. Oke, om, ngene kakean ya ketuaan. Arep nom enggak kenomen gitu kan. Kemarin saya ditangani oleh 3 dokter. Dokter jantung, urologi, sama spesialis penyakit dalam. Untungnya BPJS.
Kalau tidak BPJS, mungkin saya sudah jual motor, jual apa. Itu jutaan. Dokternya 3. Tapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara, semua karena kasih Tuhan. Istri saya, Bu Maria, Mbak Maria, yang tahu persis keadaan saya. Hampir, ya, seringkali hampir, tapi karena kasih Tuhan, Bu Maria, ketika saya sakit, ada di samping saya mendoakan. Tadi pimpinan pujian tanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kalau suaminya sakit didoakan? Hah? Salahmu, mangan sembarangan. Aturan. Saya rasakno dhewe. Pengalaman. Enggak ya, semuanya baik-baik di sini. Kita percaya bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Apapun penyakitnya. Seringkali orang tertarik dengan kesaksian saya, yang saya saksikan itu seringkali bukan Yesus. Yang saya saksikan penyakit. Saya pernah tipes pernah, batu empedu, batu ginjal, jantung, kolesterol, asam urat. Ini ya, pemborong. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau bukan kuasa darah Yesus, gak bisa. Seringkali dokter pun angkat tangan. Dan seringkali dokter itu heran. Dokter katakan, Bapak ngalami ini. Gimana Pak, sakit? Enggak, itu enggak sakit. Lu kok bisa? Karena kita percaya darah Yesus sudah menyembuhkan kita. Mungkin di atas kertas, mungkin diagnosa dokter katakan, oh sakit ini. Tapi pagi hari ini, kasih Allah ditunjukkan dengan dikorbankan Yesus. Darahnya menyembuhkan setiap penyakit kita. Saya sudah ngalami, paru-paru bolong, ngalami. Mau operasi enggak jadi. Ini rahang kanan ini saudara anggap utuh, ini dulu pernah kecelakaan patah 2 ini. Tapi enggak operasi. Sampai dokter spesialis bedah mulut terbaik di Surakarta bingung. Bapak kan pendeta. Kan lucu Pak, pendeta nanti nggak bisa ngomong gitu. Karena saya mau bicara mangap itu cuma sedotan. Kecil sekali. Nggak bisa mangap. Dan pihak rumah sakit pada waktu itu gempar. Ini ada
yang rahangnya patah dua nggak mau operasi. Sampai ke kamar-kamar, ya, pasien-pasien terdengarlah berita itu. Ada yang sampai datang dengan keadaan yang sama, menemui ya Bu Maria. Gimana resepnya? Ya, terus terang saja istri saya katakan, oh berdoa. Dalam nama Yesus langsung keluar dia. Alergi dengan nama Yesus. Kita nggak akan katakan bahwa Allah itu penyembuh kalau kita tidak pernah merasakan sakit. Bersyukurlah kalau sakit, kalau kita sembuh menjadi kesaksian. Jangan menggerutu, jangan patah semangat. Harus semangat. Senggol sebelah saudara, semangat. Ya. Ojo turu wae. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Saya tidak melarang kita merayakan Natal. Kita berpesta pora ketika memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, satu pesan, jangan kita terjebak dengan peringatan Natal, perayaan Natal. Harus banyak-banyak berdoa. Karena apa? Karena jangan sampai perayaan Natal itu cuma kebiasaan. Hanya seremonial. Dan justru menimbulkan perpecahan, perbantahan, pertengkaran dan lain sebagainya. Sebenarnya yang harus dirayakan itu adalah Paskah, saudara. Kematian Tuhan. Karena di mana Yesus mati, di sanalah ada kebangkitan, kemenangan. Tapi prakteknya lebih meriah perayaan Natal atau Paskah, saudara? Jarang, saudara, saya mendengar perayaan Paskah, anggaran sekian, panitia, jarang sekali. Kebanyakan Natal. Jadi karena kasih, karena kematian Yesus itu kita diselamatkan. Maka judul tema firman Tuhan pagi hari ini, kasih yang menyelamatkan. Jadi kita, saudara, jangan salah motivasi kita dalam mengiring Tuhan. Jangan kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, derek Gusti, karena berkat. Oh, pindah gereja. Gereja kuwi ra iso ngeki beras, pindah. Gereja kuwi ra iso ngeki bantuan anak sekolah, pindah. Oh, gereja kuwi bangkrut, pindah. Pindah. Ingat, kebutuhan kita, kebutuhan manusia yang mendasar adalah keselamatan. Ketika kita percaya, dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara,
hidup yang kekal. Berkat-berkat yang kekal. Itu bukan kita rasakan nanti, bukan. Besok kalau kita meninggal, kalau Tuhan datang, bukan. Berkat kekekalan itu, keselamatan itu, kita rasakan dari hari ini. Jadi ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dari itulah kita mempunyai kehidupan yang kekal. Mungkin kita saat ini membawa beban, membawa masalah, beban yang begitu berat. Ada yang nggak punya masalah? Mungkin kelebihan saldo, kelebihan uang ada? Saatnya saudara bagi-bagi. Saya tidak tahu apa keadaan saudara sekarang. Mungkin saudara membawa beban tentang keluarga, tentang pekerjaan, mungkin tentang sakit penyakit, rumah tangga, dan lain sebagainya. Mungkin jodoh, mungkin. Di sini ada yang jomblo. Di Seragen ada cewek-cewek jomblo. Siapa tahu nanti saya dengan Om Ali besanan. Kita punya masalah pribadi lepas pribadi. Kita punya persoalan. Tetapi jangan sampai kita berkata, Allah tidak mengasihi aku. Buktinya saya masih seperti ini, buktinya saya masih sakit dan lain sebagainya. Saudara ingat, kalau Yesus nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Masalah yang terberat dalam hidup manusia itu apa? Kematian. Maut. Neraka yang kekal. Tetapi itu semua sudah diatasi oleh Yesus. Kematian tidak ada artinya bagi Yesus. Kematian itu seringkali Yesus katakan tidur. Sedang tidur. Jadi bagi Yesus kematian itu bukan masalah. Lazarus mati 4 hari. Yesus mampu, sanggup membangkitkan. Hari ini, Yesus mengasihi saya dan saudara. Kasih-Nya menyelamatkan. Menyelamatkan penyakit kita, ekonomi kita, rumah tangga kita. Apapun keadaan kita, ingat, Yesus sudah mengasihi kita. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berikan Roh Kudus kepada kita supaya kita tidak yatim piatu. Ada Roh Kudus, Roh damai sejahtera yang menyertai Parakletos itu. Artinya apa Parakletos? Yang menyertai. Kalau manusia, penyertaan manusia itu terbatas. Kalau saudara mungkin pamit ya, kalau orang Jawa pamit katakan ya, pamit rian nggih. Ada kata-kata basa-basi. Derek ke Pak nggih Bu nggih. Kata derek ke. Derek itu artinya apa? Lah kok nang omah wae ora diderek ke.
basa-basi. Ya. Dereke nggih, yo diterke. Itu manusia terbatas. Tetapi Tuhan, Roh Kudus tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun, Dia menyertai kita. Allah Immanuel. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Dibuktikan dengan menunjukkan kasih-Nya mati di atas kayu salib. Darah-Nya menebus kita. Darah-Nya menyucikan kita, membenarkan kita. Darah-Nya menyembuhkan kita. Darah-Nya menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa. Jadi saudara, elek-elek ngene anak Tuhan. Katakan sebelahmu, elek-elek ngene anak Tuhan. Cuma macam-macam ya. Ya. Karena kita sudah mendapatkan kasih Tuhan. Dulu kita orang berdosa. Tidak layak, tidak mungkin, mustahil selamat, mustahil masuk surga. Tapi sekarang kita diselamatkan oleh darah-Nya karena kasih-Nya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Jadi saudaraku, kalau kita melihat kasih Allah yang seperti itu, kita harus semakin giat, dikatakan firman Tuhan. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ojo males-malesan. Orang males itu berarti orang yang tidak mengucap. Tendang sebelahmu, ojo males baik. Setia. Yesus sudah mati bagi kita. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah. Setia? Setia? Oh tengah jalan roh cewek ayu, cowok ganteng pindah agama. Setia. Karena Tuhan sudah setia sampai di atas kayu salib bagi kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Setia-setialah. Dengan nada penyembahan. Setia-setialah. Setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai. Haleluya. Apakah balasanmu? Apakah balasan untuk kasih setianya? Untuk kasih setianya. Amin. Setia-setialah. Setia sampai. Mari saudara, pujian ini kita pujikan benar-benar. Kita tujukan kepada diri kita sendiri. Yesus ada di tengah-tengah kita. Hargai hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Mari kita mengucap syukur dan setia. Haleluya. Apakah balasan? Haleluya. Untuk kasih setianya. Setia-setialah. Setia sampai mati. Setia-setialah. Setia sampai mati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Setia sampai mati. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah. Setia sampai mati. Nama Yesus.
maya sukuru bushikara barabaya sikara. Kia lama ya sukuru bushikara dabasakara maya sikara. Yera dabasangkala lama ya. Mari saat ini kita pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan sendiri-sendiri. Sampai saat ini apakah kita sudah merasakan kasih yang menyelamatkan itu? Atau kita mungkin kehilangan makna dari kelahiran Yesus, dari pengorbanan Yesus, bahwa Ia adalah Allah yang setia kepada kita. Apapun masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, Dia selalu ada bagi kita. Ya Karabayas, Dia setia, Dia Parakletos, Immanuel, Roh Kudus yang setia menyertai kita. Saat suka, saat duka, saat masalah, saat penyakit, persoalan, Dia selalu ada. Ya Rabbana, ya Ramarabaya Sukurumus, Shalama ya Sukurumus, ya lama ya Maya Sikala Bala ya Sukurumus, Hosena kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami ya Tuhan, inilah kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sudah salah motivasi kami dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Karena kebutuhan kami adalah keselamatan ya Tuhan. Setelah kami diselamatkan, maka berkat itu mengikuti kami, kesembuhan mengikuti kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak bosan dengan kami. Bahkan ketika kami berdosa, Engkau menebus kami ya Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, amin, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan, haleluya. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus. Haleluya, berkali-kali, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berkali-kali Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tangan saudara. Pengakuan saudara bahwa berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali kita telah berbuat dosa. Kita mengaku, tapi Tuhan berkali-kali tetap mengampuni kita, mengasihi kita. Haleluya, mengangkat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada Yesus. Katakan berkali-kali, mohon dengan kasih Kristus. Ibu Pendeta Maria Sutrisni berdoa. Haleluya, haleluya. Kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuatkan.
Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Om, Bapak Pendeta yang sudah jauh dari Sragen untuk memberkati kita di tempat ini. Persembahan yang kedua akan dijalankan, Kecantol Gusti. Terus nang deso-deso layani wartake sabdane Gusti, nadyan angel rasa bunga ana ing ati, amarga tresnaku mung kanggo Gusti. Ngubengi kutha mlebu nang deso-deso. Amin, haleluya. Layani wartaake sabdane Gusti, nadyan angel dalane rasa bunga ana ing ati, amarga tresnaku mung kanggo Gusti. Kecantol Gusti, kecantol Gusti, atiku kecantol Gusti, hatiku Gusti masangiken hati. Kecantol Gusti, hatiku kecantol Gusti,